Hai semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang investment magic triangle, artinya segitiga ajaib investasi. Nah, pembahasan kali ini terinspirasi dari buku Work Salaryman, Crash Course on Capitalism and Money. Bukunya sih sudah tersedia di Periplus Jakarta sih, jadi kalau mau beli ya boleh juga gitu. Nah, dalam memilih investasi, menurut buku ini menyarankan untuk selalu mempertimbangkan investment magic triangle, ya. Segitiga ajaib investasi, yaitu return, resiko, sama liquidity. Nah, seperti apa pembahasannya? Nah, penipuan investasi itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Negara maju seperti Singapura yang penduduknya lebih educated gitu ya, juga ikut terkena dampaknya. Bahkan nilainya juga tidak kecil gitu. Nah, terkadang ada yang memang tidak mengerti, ya ada juga yang gampang percaya, serakah gitu ya, atau memang entah kenapa tidak rasional pada saat mendapatkan penawaran itu. Nah, Magic Triangle ini lebih fokus ke aspek rasionalnya. Bagaimana kita mau rasional soal return, rasional soal risk, sama rasional soal liquidity. Nah, bayangkan ya, instrumen investasi itu sekarang banyak sekali. Seri FR pemerintah aja sekarang sudah 103 atau 104 gitu. Kemudian ada apa namanya? 100 lebih FR itu artinya ada 100 seri obligasi pemerintah yang kuponnya tetap, ada juga yang VR yang variabel, ada juga yang indon yang suku bunganya jatuh temponya berbeda-beda. Belum lagi harganya. Jadi milih saja sudah bingung gitu. Nah, kemudian saham ada 800-an. Hampir setiap bulan itu ada aja yang baru gitu. Reksadana lebih banyak lagi, 1000-an gitu. Manajer investasinya 90. Nah, sekarang reksadana nggak cuma yang Indonesia, yang luar negeri juga ada. Bagaimana kita bisa menilai yang rasional tuh kayak apa? Nah, memilih di antara yang legal saja terus terang sudah pusing. Belum lagi ada produk-produk yang bodong, ya, yang penuh dengan cashback, ya. Di belum apa-apa sudah jamin fixed return, plus rayuan maut gitu ya dari komplotan penipunya. Jadi kalau saya perhatikan yang penipuan paling basic kan disuruh ikut semacam grup Telegram, kemudian kita ngikutin langkahnya, like, subscribe, dibayar. Habis itu di apa dikompor-komporin. Nanti saya baru dapat cashback sekian loh. Jadi seolah-olah grupnya untung sekali. Nah, itu kan bentuk penipuan yang basic gitu ya. Tapi yang lebih tinggi juga banyak yang mungkin sudah punya follower banyak, yang mungkin dia mengambil izin WMI atau WAPERT yang secara personal memang itu diperlukan kalau dia kerja di perusahaan MI, tapi kalau dia di independen nggak bisa gitu. Nah, jadi bentuk penipuan itu beragam dan berbeda-beda. Nah, jadi untuk itu ketika kita memilih suatu produk investasi, untuk mendeteksi itu bodong atau tidak, selain pengetahuan tentang pasar modal, logika sama rasionalitas juga amat penting gitu. Nah, jadi investment magic triangle yang pertama adalah return. Investasi keuangan dan pasar modal yang boleh kasih return pasti itu deposito. Jadi misalnya kita tempatkan dia bilang, oke, ini deposit on call ya 1%. Ini deposit kunci 3 bulan 3%. Deposit kunci 1 tahun 5% misalnya. Jadi bunga deposito itu sudah ditentukan. Kemudian obligasi, ada obligasi pemerintah, ada obligasi korporasi. Kalau serinya FR atau kupon tetap, berarti dia sudah menawarkan return pasti kalau kita pegang sampai jatuh tempo. Sama juga dengan reksadana terproteksi. Jadi reksadana terproteksi itu dia membeli obligasi, dia bungkus, mungkin kadang-kadang satu, mungkin dia combine, kemudian dia jual ke nasabah. Nah, berapa return yang wajar untuk tiga instrumen tersebut? Kalau deposito kita bisa mengacu kepada BI rate. BI rate saat ini 6,25%. Ya, cuma terus terang cukup sulit ya untuk dapat bunga 6,25%. Atau paling gampang kita mengacu kepada suku bunga LPS. LPS itu 4,25. Jadi 4,25 itu ya seharusnya itu tingkat return yang wajar untuk masyarakat. Nah, angka ini bisa naik turun tergantung banknya lagi butuh uang apa tidak, tergantung lagi ada promo atau tidak, tergantung ada nasabah baru atau bukan. Tapi biasanya
1% di atas inflasi. Jadi kalau inflasi kita 2%, biasanya deposito 3%. Inflasi kita 3, dia 4, seperti itu. Ya, umumnya sih itu LPS. Kalau menawarkan lebih tinggi dari LPS itu, ya kemungkinan banknya lagi promo, atau ya banknya lagi butuh likuiditas gitu. Jadi lagi rebutan dana. Nah, kalau obligasi tergantung. Ada obligasi pemerintah, ada obligasi swasta. Obligasi pemerintah yang sering dijadikan acuan itu biasanya adalah obligasi pemerintah yang 10 tahun. Di bulan Juli 2024, itu yield-nya atau imbal hasilnya yang berasal dari kupon sama selisih harga, itu sekitar 7%. Biasanya dia naik turun di antara 6-7%. Jadi kalau kita investasi di obligasi pemerintah, itu ya imbal hasil wajarnya 6-7%. Itu per tahun selama 10 tahun ya. Kemudian ada juga obligasi swasta. Obligasi swasta, lihat ratingnya lagi. Ada swasta yang ratingnya triple A, ada swasta ratingnya double A, ada swasta ratingnya single A, ada yang triple B, ada yang di bawah itu tersebut dengan non-investment grade. Eh, Tergantung ratingnya, makin bagus, biasanya dia itu makin kecil di atas pemerintah. Jadi kalau misalnya pemerintah 6, dia triple A, ya 1% di atas pemerintah. Pemerintah 6, dia triple B, 5% di atas pemerintah. Jadi ratingnya kalau makin makin rendah, biasanya dia memberikan imbal hasil yang makin tinggi. Dan umumnya periodenya lebih pendek. Kalau obligasi korporasi itu ya 3-5 tahun. Seperti itu. Nah, kalau reksadana terproteksi bagaimana? Reksadana terproteksi itu tergantung. Dia isinya, sorry, obligasi pemerintah atau obligasi korporasi. Jadi kalau misalnya dia isinya obligasi pemerintah, ya relatif kecil. Supaya laku biasanya itu kalau nggak kombinasi, porsi obligasi korporatnya lebih banyak gitu. Ya kisarannya 6-8, 5%-an juga pernah sih. Jadi pada saat bunga lagi rendah-rendahnya, dia punya imbal hasil juga rendah. Nah, jangan lupa kalau obligasi pemerintah itu kena potong pajak 10%, sementara kalau reksadana proteksi itu tidak ada pajaknya. Intinya sih kalau reksadana isinya kalau obligasinya ratingnya triple A, double A ya imbal hasilnya kecil. Kalau dia single A, triple B imbal hasilnya besar. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan instrumen yang tidak boleh memberikan return pasti? Ya, contoh kayak saham, reksadana saham, atau reksadana yang mengandung saham kayak reksadana campuran gitu, reksadana pendapatan tetap. Nah, tingkat return di instrumen saham sama reksadana saham itu memang bervariasi. Ya, kalau reksadana itu tergantung kemampuan manajer investasi dalam memilih sama mengelola portfolionya. Per 30 Juli 2024, saya ambil IHSG, itu selama 15 tahun terakhir, dia punya imbal hasil adalah 7,95%. Jadi kalau saya bulatin 8%, saya bisa katakan kalau kita invest di saham, return jangka panjang yang wajar itu 8%. Cuma 8% di saham itu bukan tiap tahun 8. Kalau kita beli obligasi pemerintah pas harganya lagi jatuh-jatuhnya, kita hold sampai jatuh tempo, kita bisa kunci 8% per tahun. Tapi kalau misalnya kita beli saham itu bukan setiap tahun 8%. Dia bisa tahun ini plus 18, tahun depan minus 28, tahun depan lagi 0%, tahun depan lagi 8. Bisa juga tiarap 3-4 tahun berturut-turut. Ya, jadi return yang wajar pada saham itu lebih kepada jangka panjang sampai dengan 15 tahun. Jadi bukan suatu tingkat return yang maaf ya, pasti setiap tahun 5%. Sorry, 8%. Nah, eh, yang dimaksud dengan rasional, ya logika dan rasional dalam berinvestasi dari aspek return, itu adalah harapan returnnya wajar. Jadi kalau misalnya orang katakan, wah return sama gampang 20%. Ya, bukan berarti dia ngebluff atau menipu. Mungkin waktu uangnya 100-200 juta, mungkin ya dia bisa dapat segitu. Tapi ketika portfolionya semakin besar, dia melakukan diversifikasi, saya yakin itu akan semakin sulit. Ya. Apalagi kalau misalnya dia mengelola dana masyarakat, eh, kalau kita bayangkan kita beli saham untung 20%. Ya, untungnya. Nunggunya gimana? Selama nunggu kan tidak menghasilkan. Terus misalnya kita punya portfolio 100, kita baru keluarkan 20 untuk beli saham. 80-nya saya diamkan. Apakah bisa dihitung 20%-nya cuma dari yang saya invest? Nggak bisa.
harus hitungnya dari 100% gitu. Nah, jadi kadang-kadang ketika kita berbicara return, yang benar-benar bisa menyatakan returnnya bagus atau tidak itu portfolionya dihitung NAB-nya kayak reksadana. Nah, kalau di situ baru boleh kita katakan returnnya berapa. Tapi kalau cuma beli satu dua saham bahkan dipublish, sorry to say, itu baru di level pengelolaan dana pribadi. Bukan berarti tidak hebat, tapi menurut saya eh, untuk mengelola reksadana itu medan yang benar-benar berbeda. Ya, tidak berarti orang jago kelola dana perorangan akan sama jagonya ketika dia mengelola dana masyarakat di reksadana. Nah, kemudian ketika kita mengatakan berdasarkan data historis ya, return yang wajar tuh di saham atau reksadana saham 8%, potensi terdapat saham-saham yang kadang-kadang jauh di atas itu. Ya, potensinya ya. Biasanya cuma ada dua kemungkinan. Satu, itu value stock atau istilah Warren Buffett, saham-saham berfundamental baik dengan valuasi murah, yang salah harganya salah banget gitu. Ya, jadi ibaratnya book value-nya cuma 0,1, 0,2. Mana mungkin kan ada perusahaan book value-nya 0,1, 0,2, tapi kenyataannya di saham itu ada gitu. Nah, uh, value stock itu khasnya adalah harus menunggu lama. Jadi kita beli saham under value, kita tunggu sampai jatuh tempo. Tunggu sampai harga sahamnya mencerminkan kinerja sebenarnya. Cuma yang nggak banyak diceritakan oleh orang itu adalah berapa lama harus menunggunya gitu. Ya, Warren Buffett sama Lo Keng Hong itu ketika mereka membeli saham dan mereka menunggu, sabarnya itu luar biasa, Bapak Ibu. Jadi making money-nya bukan dibeli hari ini, 2 bulan, 3 bulan kemudian naik. 2-3 tahun, bahkan 5-6 tahun, bahkan ada 1-2 saham yang saya perhatikan 10 tahun lebih. Ya, tapi naiknya memang tinggi sekali gitu. Nah, jadi ketika kita berinvestasi di saham salah harga, betul memang potensi returnnya bisa di atas 8% per tahun. Tapi kesabaran untuk menunggunya itu juga tidak mudah gitu ya. Nah, yang kedua ya, kemungkinan itu investasi bodong yang dibungkus dengan janji return pasti, skema titip dana, atau rayuan maut yang modal follower sama engagementnya besar gitu. Ya, eh, bukan berarti nggak ada saham atau yang reksadana saham yang bisa di atas 8% ya. Pasti ada gitu ya secara historis. Tapi ada baiknya kita waspada gitu. Kenapa? Karena ada yang mencapai 8% tersebut dengan investasi di saham-saham dan pendekatan yang menurut kita benar. Ada juga yang sorry to say mungkin ambil jalan pintas seperti itu. Nah, jadi tingkat return yang wajar itu ya sekitaran 8%. Kalau dia bisa di atas 8% dan bisa konsisten bagus. Tapi kalau misalnya dia sekitaran 8%, bukan berarti itu rendah ya. Tapi kalau dia terus-menerus di bawah 8%, harus kita lihat itu memang kondisi market atau dianya aja yang kelolanya kurang bagus. Kondisi market itu maksudnya gini, IHSG-nya naik 8, reksadana kurang. Nah, berarti kita perlu pertanyakan, kenapa kamu di bawah 8? Nah, apakah jawaban dari MI-nya bisa memuaskan bagi Anda? Kalau tidak puas ya sudah. Tapi paling tidak kita tahu tuh investasi yang legal. Ya, yang perlu kita hati-hati itu investasi yang dia tawarkan ini fix 8, 10, 12. Tapi ya ternyata cara mendapatkan return itu ternyata berlawanan dengan aturan yang ada. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah resiko. Nah, resiko itu biasanya berpasangan sama return. Nah, zaman sekarang resiko itu macam-macam. Ada market risk. Ya, market risk itu kalau bahasa Indonesianya resiko pasar. Paling gampang deh, kamu beli reksadana, kamu beli saham, ya, kamu beli obligasi. Hari ini kamu beli, besok kamu cek harganya turun. Penyebab turunnya macam-macam, Bapak Ibu. Bisa dari misalnya kalau saham ya, laporan keuangannya nggak sesuai ekspektasi. Jadi pas keluar, wah ternyata ruginya dari untung jadi rugi, atau rugi yang kita kira sudah ini membengkak ruginya. Bisa juga kalau untuk obligasi reksadana fixed income, suku bunga naik atau suku bunganya belum naik, inflasinya naik sehingga memicu orang khawatir suku bunga akan naik. Terjadi sesuatu di internasional sehingga orang risk off, dana asing nggak sell dari Indonesia, ya. Atau ya as simple sudah naik banyak, perlu bernafas turun dikit gitu. Nah, jadi resiko market itu ya naik turunnya harga yang seringkali penjelasannya tidak rasional. Hari ini turun bilang karena A.
besok turun karena alasan yang lain, padahal alasan A yang terjadi harganya naik gitu. Nah, jadi memang resiko pasar itu resiko yang harus kita hadapin. Makin agresif kita berinvestasi di saham atau reksadana saham, resiko pasar ini juga semakin besar. Nah, resiko pasar ini ada di semua instrumen kecuali deposito. Ya, kita beli obligasi negara, kita beli obligasi korporasi, bahkan kita beli reksadana pasar uang pun sedikit banyak ada resiko fluktuasi harganya. Itu resiko yang pertama. Yang kedua, resiko likuiditas. Resiko likuiditas itu yang paling gampang, kalau kita mau jual, itu nggak bisa. Nah, kalau saham contohnya, sahamnya kena suspend. Kita mau jual di pasar nego, harganya kita banting, juga tidak ada yang mau. Sahamnya kena auto reject bawah. Jadi kita sudah jual minus 30%, nggak ada yang mau beli juga. Atau reksadana saham, beli saham yang kena suspend. Reksadana saham, beli saham yang sedang auto reject bawah. Nasabahnya mau redemption, MI-nya jual saham nggak cukup untuk bayar redemption. Itu juga terjadi resiko likuiditas. Ya, obligasi korporasi belum macet, diduga macet gitu. Nah, kalau diduga macet biasanya itu sudah stop. Orang mau beli itu biasanya harganya sangat rendah sekali. Nah, kalau dalam konteks obligasi, eh, kalau sudah ada kabar-kabar nih nggak laku gitu, maksudnya bukan nggak laku, ada kabar ini kayaknya lagi masalah perusahaannya, kamu jual dengan diskon 30-40% pun kadang-kadang nggak ada yang mau beli. Nah, jadi untuk resiko itu memang harus dipahami ya. Kira-kira ada resiko market, ada resiko likuiditas. Nah, ada lagi namanya resiko one prestasi. Nah, one prestasi ini gagal bayar. Jadi kalau reksadana yang invest di corporate bonds, reksadana terproteksi yang invest di corporate bonds, atau Anda beli corporate bonds, atau ya Anda mungkin nempatin deposito di bank-bank yang kecil, BPR-BPR kecil karena bunga yang sangat menarik, bermasalah perusahaannya. Nah, kecuali obligasi negara yang dijamin oleh undang-undang, one prestasi itu bisa terjadi di obligasi korporasi, reksadana terproteksi yang isinya korporasi sama deposito. Nah, ketika itu terjadi, kita bisa kehilangan sebagian besar atau bahkan semua investasinya. Di Indonesia ada beberapa kasus gagal bayar, ada sebagian yang restrukturisasi, ada juga ya mungkin dinyatakan pilot gitu. Pada banyak kasus, kalau dinyatakan pilot, eh, tingkat pengembaliannya itu rasanya di bawah 30%. Ya. Jadi bisa dapat 30 itu sudah hebat sekali gitu. Eh, Kemudian kalau direstrukturisasi case by case. Kalau misalnya masalah yang menimpa perusahaan itu sifatnya sesaat, biasanya mereka bisa turn around. Jadi dari gagal bayar, mereka perpanjang, mereka bayar lagi. Tapi ada juga yang masalahnya sifatnya fundamental. Jadi mismanagement yang parah segala macam, restrukturisasinya jadi lama sekali. Jadi bisa diperpanjang 10 tahun tanpa bunga atau bunganya kecil sekali. Nah, jadi apa namanya? Untuk resikoan prestasi ini memang apa namanya? Kita harus lebih tajam dalam melihat perusahaan. Nah, yang terakhir itu ada resiko kepatuhan. Sebenarnya bukan resiko kepatuhan sih, lebih tepatnya resiko pelanggaran terhadap peraturan. Jadi ketika sudah melanggar aturan bursa, melanggar peraturan OJK, ada potensi sanksi-sanksi gitu. Contoh kalau saham suspend, dipindahkan ke FCA market yang transaksinya blind auction, kita nggak bisa lihat bid and offer. Atau kalau reksadana diperintahkan bubar gitu. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, biasanya hasil investasinya akan sangat anjlok. Jadi bukan masalah, biasanya dia ngikut fundamental atau apa. Tapi ketika kita mempercayakan uang kepada saham yang good corporate governance yang kurang, atau ke manajer investasi yang dalam mengelola reksadana, produknya sudah legal, tapi orangnya, sorry to say, tidak amanah gitu ya. Itu ada resiko pelanggaran terhadap peraturan. Nah, antara risk sama return itu sejalan gitu. Kalau returnnya tinggi, pasti salah satu dari resiko market, resiko likuiditas, uang prestasi, atau kepatuhannya itu tinggi gitu. Ya, tidak mungkin dia resikonya returnnya tinggi, tapi dia tidak take risk gitu. Nah, take risknya bisa macam-macam. Kalau dia take risknya adalah dia berinvestasi secara aktif, berarti dia punya market risk tinggi. Dia apa? Misalnya membeli obligasi yang ratingnya rendah supaya bisa dapat kupon tinggi, berarti uang prestasinya tinggi.
dia ikut saham-saham yang spekulasinya tinggi, berarti ada potensi sahamnya kena suspend atau nanti jatuh ke pasar gocap, ditransaksikan di FCA jadi kurang liquid gitu. Ya, atau ya sorry to say dia cornering sahamnya sehingga at some point yang melanggar aturan dan didapat sanksi dari OJK. Ya, jadi antara risk sama return biasanya sejalan gitu ya. Eh, tapi bisa juga pada saat returnnya tinggi, ya memang MI-nya jago aja. Jadi dia saham yang dia beli naik, yang dia nggak beli nggak naik. Nah, nah itu gitu. Ya, tapi MI yang jago dalam mengelola saham itu kadang-kadang perlu konsistensi. Ya, jadi bisa aja dia jago setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, tapi bisa konsisten nggak? Dari pengalaman saya bekerja di pasar modal dari tahun 2006 sampai sekarang, eh, paling tinggi itu 3 tahun, paling lama itu 3 tahun. Sangat jarang ada MI yang konsistensi bid marketnya lebih dari 3 tahun berturut-turut. Bukan berarti tidak ada ya, mungkin saja ada, tapi ya konsistensinya memang sesuatu yang masih menjadi apa nilai value yang sangat mahal lah di industri MI ini. Jadi sometimes strateginya mengalahkan market, tapi ada juga waktu-waktu dia kalah dengan market. Nah, untuk itu ketika kita membeli reksadana, memahami produknya itu juga cukup penting. Nah, investment magic triangle yang ketiga adalah likuiditas, atau dikenal juga dengan liquidity premium atau kemudahan pencairan. Nah, contoh yang gampang, kita taruh deposito, on call. Baru-baru ini aja mau tempat apa yayasan yang tempat saya jadi pengurus mau menempatkan deposito. On call cuma dikasih 1%. Maksudnya on call itu apa? Berarti saya mau cairkan kapan saja bisa. Tapi bunganya 1. Begitu saya bilang dikunci 3 bulan, dia langsung naik jadi 3,25. Saya kunci lebih lama lagi, bisa dapat lebih tinggi lagi. Artinya makin mudah dicairkan, maka return-nya juga biasanya makin kecil. Obligasi yang 3-5 tahun juga sama. Kalau misalnya ada perusahaan menerbitkan 3 dan 5 tahun sekaligus, biasanya hampir pasti obligasi yang 5 tahun itu pasti kuponnya lebih tinggi dibandingkan yang 3 tahun. Nah, reksadana atau saham-saham yang masuk dalam indeks yang liquid seperti LQ45, kadang-kadang kita ketemu, loh kok valuasinya mahal banget. PI-nya 20 kali, 30 kali, bahkan ada yang lebih. Nah, saham-saham yang PI-nya tinggi tersebut, karena dia liquid, kadang-kadang orang bersedia justify dengan valuasi yang mahal gitu. Nah, liquidity premium ini juga ada kaitannya sama return dan resiko. Jadi makin liquid, biasanya resiko likuiditasnya makin rendah. Kalau return relatif, ya tergantung sih timingnya bagaimana. Tapi makin tidak liquid, berarti resiko likuiditasnya makin tinggi. Tapi ya untuk beberapa saham, kalau misalnya memang valuasinya murah, juga ada potensi kenaikan yang cukup tinggi. Ya, jadi dalam menilai suatu investasi, kita itu juga jangan lihat hanya return-nya aja. Resikonya bagaimana, terus mudah dicairkan atau tidak. Nah, jadi itu investment triangle yang dibahas dalam buku Work Salaryman. Itu IG sama Twitternya atau X-nya saya suka lihat karena menurut saya sangat sangat edukatif. Kalau Bapak Ibu misalnya mau baca-baca juga boleh. Bukunya sih cukup mahal ya, kalau nggak salah 400 ribuan. Tapi kalau misalnya mau koleksi silakan aja. Demikian tentang pembahasan investment magic triangle. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.